Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan-gerakan keagamaan sampai pada masa Bani Abbasiyah yang pertama. Jadi dari masa Nabi Muhammad SAW sampai Abbasiyah 1 ini sekitar tahun 847 ya, dari semenjak Nabi wafat sampai tahun 847 Masehi. Baik, kita mulai. Gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di masa ini dalam lingkup periode ini setidaknya ada 5 ya yang paling menonjol. 1, tentang gerakan pemurtadan ya. Kemudian gerakan Syiah, berikutnya Khawarij, kemudian Murji'ah ya, bukan Murji'ah, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Jadi 5 gerakan ini yang akan kita bahas pada kuliah kali ini. Pertama, tentang gerakan pemurtadan. Gerakan ini terjadi awal mulanya di masa Abu Bakar Siddiq ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, banyak suku-suku di pedalaman Arab ya, terutama suku-suku Badui yang menganggap bahwa ketaatan itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, mereka menganggap itu sudah selesai gitu. Sehingga mereka kemudian menyatakan melepaskan diri ya dari kekuasaan Islam. Ada 2 bentuk utama pemurtadan ya. Yang pertama adalah tidak mau membayar zakat gitu ya, tidak mau membayar zakat gitu. Sebagian suku-suku Badui Arab menganggap bahwa membayar zakat itu adalah sebagai bentuk ketundukan kepada suku Quraisy gitu. Mereka menganggap itu sebagai pembayaran upeti ya, semacam upeti. Sehingga ketika Rasulullah wafat, mereka menganggap sudah tidak perlu lagi membayar zakat gitu. Kemudian bentuk yang kedua dari pemurtadan ini adalah menguatnya klaim nabi palsu ya, yang benih-benihnya sudah ada bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Benih-benih munculnya nabi palsu ini sudah ada. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, ini menguat, muncullah beberapa tokoh ya, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab gitu. Bahkan ini Musailamah ini pernah berkirim surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbagi kekuasaan. Dia mungkin merasa tergiur gitu. Ternyata menjadi nabi ini luar biasa kekuasaannya di Jazirah Arab. Maka Musailamah yang mengklaim sebagai nabi mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbagi wilayah, berbagi kekuasaan. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, ini gerakan Musailamah ini semakin menjadi-jadi. Nah, Musailamah sendiri terbunuh dalam perang melawan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian berikutnya ada Ar-Razzaq ya, Ar-Razzaq dari Bani Hanifah dan Sajjah dari Bani Tamim. Kemudian Al-Aswad ya. Ada juga Tulaihah. Jadi beberapa tokoh ini mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat gitu. Nah, dalam menghadapi gerakan ini ya, Abu Bakar Siddiq menghadapinya dengan
gerakan militer. Ya, setelah jalan persuasif, jalan damai tidak bisa ditempuh, maka Abu Bakar menghadapinya dengan gerakan militer. Ya, seperti yang kita ketahui, kemudian berlangsunglah beberapa kali perang Riddah, ya, perang melawan orang-orang murtad. Ya, seperti yang sudah dibahas kemarin di masa Khalifah Abu Bakar ini, kemudian banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, gitu, yang menjadi syuhada. Nah, ide pembukuan Al-Quran, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, kemudian muncul dari Umar bin Khattab ketika setelah perang Riddah ini banyak umat Islam, para penghafal Al-Quran yang wafat. Ya, jadi itu ya, satu gerakan pemurtadan. Nah, berikutnya yang kedua tentang Syiah, ya, gerakan Syiah. Ini pasti banyak dibahas dalam mata kuliah ilmu kalam, ya. Syiah ini mulai munculnya adalah sebagai gerakan politik yang sangat setia atau pengikut-pengikut setia Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, nah gerakan ini semakin menguat, gitu. Nah, sebetulnya Syiah ini gerakan politik, nah, tapi nanti kita akan melihat bahwa Syiah ini kemudian bergeser menjadi gerakan keagamaan. Nah, beberapa sumber menyebutkan ada tokoh yang bernama Abdullah bin Saba, ini memasukkan unsur-unsur teologi ke dalam gerakan Syiah ini, yang berujung pada kultus pribadi Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi gerakan yang tadinya berkaitan dengan status kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, nah, karena kemudian dimasukkan unsur-unsur teologi, terutama dari unsur filsafat, ya, yang secara, ya, cerita ini cukup populer, gitu, di kalangan umat Islam tentang tokoh yang bernama Abdullah bin Saba yang memasukkan unsur-unsur filsafat ke dalam teologi Islam, gitu, sehingga muncullah Ali ini menjadi pribadi yang sangat dikultuskan dalam gerakan ini dan sampai sekarang, gitu, ya. Apalagi kemudian Syiah ini terpecah menjadi beberapa kelompok, beberapa sekte, ya, dari mulai yang Syiah yang agak moderat mungkin sampai Syiah yang ekstrim, ya. Syiah ekstrim bahkan menganggap Ali itu sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, Abdullah bin Saba ini mengembangkan ajaran Syiah selama kekhalifahan Ali dan seterusnya dia kembangkan Syiah, ya. Nah, tadi saya sebutkan bahkan Syiah ekstrim menganggap Ali itu sebagai Tuhan, gitu. Saking ajarannya sudah sangat jauh menyeleweng dari ajaran Islam. Tapi ini perlu diakui bahwa dalam sejarah kebudayaan Islam gerakan ini sempat muncul, gitu. Nah, kemudian saudara sekalian, dalam gerakan Syiah ini orang Syiah menganut paham imamah, ya. Jadi bagi mereka pemimpin-pemimpin mereka itu dipanggil sebagai imam. Nah, ada 12 imam yang mereka akui. Satu, Ali bin Abi Thalib, ya, gitu. Kemudian Hasan bin Ali, putranya Ali. Kemudian yang ketiga Husain bin Ali. 4, Ali Zainal Abidin. 5, Muhammad al-Baqir. 6, Ja'far as-Siddiq. 7, Musa al-Qasim. 8, Ali ar-Ridho. 9, Muhammad al-Jawad. 10, Ali al-Hadi. 11, Hasan al-Askari. Dan 12, Muhammad al-Muntadhar. Nah, tokoh ini pada abad ketiga Hijriah, pada tahun 260 Hijriah lenyap, ya. Ini klaim orang Syiah
Jadi tokoh yang nomor 12 ini lenyap, dan mereka yakini pada suatu hari Muhammad Al-Muntadhir ini akan muncul lagi sebagai penyelamat gitu. Ya, ini mirip-mirip dengan ya paham mesianisme, paham yang mengharapkan ada satu tokoh yang akan bangkit di satu saat kemudian gitu ya. Baik, ini tentang Syiah ya. Berikutnya ya, Khawarij. Nah, Khawarij ini adalah satu kelompok atau gerakan keagamaan ya yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam. Nah, lahir dari kekecewaan pasukan Ali dalam perang Siffin. Ya. Jadi kelompok ini adalah pada awalnya merupakan pendukung setia Ali, tapi ketika dalam perang Siffin mereka menganggap ini ada sesuatu yang tidak adil, kemudian mereka memisahkan diri. Nah, sepulang dari perang Siffin, kelompok ini memisahkan diri dan berkemah di satu tempat yang bernama Harura, ya, yaitu di pinggiran kota Kufah. Jadi kota Kufah ini adalah basis pendukung Ali, ya, baraknya pendukung Ali ini ada di kota Kufah. Tapi ketika pulang dari Siffin, mereka tidak ke Kufah, malah berkemah di Harura, dan mereka memisahkan diri dari kelompok Ali. Nah, dalam pandangan mereka, Ali ini telah melakukan dosa besar dengan menerima arbitrase, dengan menerima tahkim atau perdamaian dalam perang Siffin ya. Jadi perang Siffin ini diakhiri bukan dengan adanya pasukan yang kalah, tapi diakhiri dengan sebuah perjanjian perdamaian antara tentara Ali bin Abi Thalib dengan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tentu saja Ali menolak anggapan ini ya. Ali menolak, dianggap sebagai orang yang berdosa besar karena menerima tahkim. Nah, karena sikap Ali yang tegas ini, kemudian mereka keluar dari pasukan Ali, dan tentu saja sejak saat itu pasukan Ali, pendukung Ali semakin berkurang. Jadi selain Ali ini menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan yang semakin menguat di Damaskus, juga pasukan ini sendiri pecah. Nah, sehingga kemudian dia menghadapi juga orang-orang Khawarij ya. Nah, kelompok ini kalau secara ras atau kesukuan lah ya. Jadi ini mayoritas bukan orang Arab, gitu, non Arab, yang disebut dengan Mawali, ya. Jadi bukan orang Arab asli, gitu, bisa orang Persia atau mungkin orang Mesir atau mana, mereka kan bukan Arab itu. Nah, tentu mungkin ini lebih banyak Persia karena basis pendukung Ali ada di Persia. Gerakan politik ini berubah menjadi gerakan keagamaan dengan masuknya ya ada ide-ide ketuhanan ya, kenabian, kemudian ketaatan kepada pemimpin. Nah, termasuk definisi kafir dan mukmin. Ya. Jadi gerakan politik yang kemudian berubah menjadi gerakan keagamaan. Ini jargon-jargon penting dalam gerakan Khawarij ya. Satu, la hukma illa lillah. Nah, ini luar biasa, mereka mendakwahkan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya tahkim yang dilaksanakan Ali itu tidak sah gitu. Karena tidak kembali kepada hukum Allah. Begitu klaim mereka. Kemudian yang kedua, prinsip orang Khawarij, golongan Khawarij ini adalah mukmin yang melakukan dosa besar, nah, kata mereka, ini otomatis menjadi kafir dan boleh dibunuh. Maka ini kelompok ini banyak sekali melakukan pembunuhan ya. Nah, kemudian dalam segi politik juga menentang khalifah, bahkan setelah khalifah Ali juga mereka tentang ya. Semua khalifah yang melakukan kekeliruan meskipun kecil mereka tentang, karena itu adalah
kafir gitu, harus dibunuh. Nah, dalam pandangan orang-orang Khawarij, khalifah itu yang terakhir adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Sementara Ali, Muawiyah, ya, dan khalifah-khalifah setelah Muawiyah itu adalah kafir, sehingga harus dibunuh. Ini sangat ekstrim sekali ya gerakan Khawarij ini. Nah, kelompok ini terpecah setidaknya menjadi 20 golongan. Ya. Jadi, saudara sekalian, ini Khawarij ini merupakan sempalan dari kelompok Ali bin Abi Thalib, ya, dari Syiah, yang ya poin-poinnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya ya, sampai di masa Bani Abbasiyah ini muncul kelompok Murji'ah, ya, Murji'ah. Kelompok ini lahirnya di Damaskus, ya, sebagai pusat pendukung Muawiyah, ya, dan ada pengaruh dari para pemuka Kristen, teologi Kristiani, ya, selama abad pertama Hijriah. Ya, memang Damaskus itu sebelum dikuasai Islam adalah merupakan salah satu titik kekuasaan Kristen Bizantium, ya, di Damaskus ini. Nah, prinsip dasarnya, ya, prinsip dasar dari kelompok Murji'ah ini adalah bahwa orang yang percaya kepada Allah itu, meskipun melakukan dosa besar, tidak otomatis menjadi kafir. Itu menurut mereka. Kenapa? Nah, mereka menyerahkan, sudahlah, biarlah Allah yang akan menegakkan keadilannya di akhirat nanti. Ya. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 6. Ya. Surat At-Taubah ayat 6. Ya. Ayat 106, ya. Ayat 106. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna murjauna bi amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Ya. Ada kata murjauna. Nah, mungkin diambil dari situ, ya, murjauna. Murjauna. Murji'ah, ya. Nah, jadi bukan murji'ah tapi murji'ah. Ditangguhkan gitu. Biarlah Allah yang akan menegakkan keadilannya di akhirat nanti. Nah, seruannya bagus, ya. Murji'ah ini melarang umat Islam atau mengajak umat Islam untuk tidak saling berperang dan menganjurkan, ya, persatuan dalam persaudaraan sesama Muslim. Ya, hanya mungkin ya, gerakan ini salah satu, ya, salah satu bentuk gerakan keagamaan di masa itu. Tapi mereka juga menentang pemerintahan Bani Umayyah gitu. Mereka tidak setuju karena ternyata seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya, ya, ini yang terutama yang mereka tentang adalah sikap Bani Umayyah yang lebih mengistimewakan Muslim Arab, ya, dibanding yang non Arab. Itu yang mereka kurang sepakat mungkin, sehingga dalam hal ini mereka tentang. Walaupun demikian, aliran ini atau gerakan ini tidak ekstrim seperti Syiah gitu, tidak ekstrim seperti Khawarij atau gerakan pemurtadan sehingga terjadi peperangan. Jadi buku-buku sejarah tidak memberikan gambaran bahwa kelompok ini pernah melakukan kekerasan gitu seperti kelompok-kelompok lainnya, ya. Nah, berikutnya yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini adalah tentang Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini kalau tadi yang kelompok-kelompok tadi, ya, pemurtadan, kemudian Syiah, Khawarij, dan Murji'ah, itu
katakanlah setelah Rasul wafat di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Nah, kalau Mu'tazilah ini munculnya di akhir masa Bani Umayyah dan awal masa Abbasiyah, ya. Nah, ini perbedaan kelompok Mu'tazilah dengan yang lainnya adalah jika Syiah dan lain-lain itu berawal dari politik kemudian berubah menjadi gerakan keagamaan, ya. Nah, Mu'tazilah sebaliknya. Jadi Mu'tazilah ini awalnya adalah dari pembahasan keagamaan, pemikiran keagamaan, atau diskusi-diskusi keagamaan. Nah, kemudian ketika orang-orang politik, katakanlah keluarga Khalifah Abbasiyah tertarik, masuk, ataupun juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh orang-orang Mu'tazilah, maka kemudian Mu'tazilah menjadi gerakan politik, menjadi dekat dengan kekuasaan. Nah, sehingga Khalifah Al-Ma'mun, ya, salah satu khalifah Bani Abbasiyah pada periode pertama, ini kemudian menjadikan ajaran Mu'tazilah ini sebagai ajaran resmi kerajaan atau ajaran resmi kekhalifahan, sehingga semua orang yang berbeda, yang menentang ajaran Mu'tazilah ini harus dimusnahkan, harus dilawan, gitu. Nah, kemudian ada salah satu segmen kejadian yang cukup menarik di masa Bani Abbasiyah dalam Mu'tazilah ini adalah tentang doktrin bahwa Al-Quran sebagai makhluk. Jadi ini sebuah doktrin dari Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Dan banyak ulama yang saat itu menentang doktrin ini, ya, termasuk salah satu imam madhab yaitu Ahmad bin Hambal, itu yang mendapatkan siksaan karena tidak mau menerima doktrin Al-Quran adalah makhluk. Di semua orang yang menentang ini, yang menentang doktrin ini, salah satu doktrin dari ajaran Mu'tazilah, itu berarti berhadapan dengan pemerintah, melawan pemerintah, sehingga mereka dianggap, ya kalau sekarang subversif lah gitu ya, melawan kekuasaan. Nah, berikutnya saudara sekalian, ini adalah ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah. Satu, tauhid, ya. Kemudian keadilan Allah, kemudian 3, janji dan ancaman, ya. Kemudian yang keempat, ini yang menarik adalah tentang, jadi kalau Mu'tazilah berprinsip orang mukmin yang berbuat dosa besar, ya, itu tidak menjadi kafir dan masuk neraka. Jadi menurut mereka, dalam pemahaman mereka, orang mukmin yang berdosa besar itu akan ditempatkan pada posisi antara surga dan neraka, yang mereka sebut dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saudara sekalian, ini gerakan-gerakan keagamaan yang muncul dari sejak Rasulullah SAW wafat sampai pada Abbasiyah periode pertama. Nah, karena setelah Abbasiyah periode pertama, nanti kemudian muncul lagi gerakan berikutnya, terutama adalah gerakan yang mengkanter Mu'tazilah, ya. Demikian kira penjelasan untuk perkuliahan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.